Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan juga para pemirsa, para jamaah pengajian melalui channel YouTube Al-Baitul Amin dimanapun saja berada. Alhamdulillah, bi'aunillah wa biqudratihi, pada pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat, diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, meneruskan hadis yang Jumat yang lalu tentang kisah bayi yang bisa bicara. Kisah bayi yang bisa bicara yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi yang bisa bicara itu yang pertama Nabi Isa, lalu yang kedua kisah Juraij. Nah, masih hafal, masih ingat kisah Juraij yang dituduh berzina oleh seorang pelacur, dan lalu kemudian dia sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah. Telunjuknya ditekan kepada bayi itu dan ditanya, wahai bayi, siapa bapakmu? Lalu bayi itu lalu kemudian berkata, bapakku adalah seorang penggembala. Juraij mendapatkan ujian dan cobaan seperti ini karena Juraij ini mengabaikan panggilan ibunya dan dia lebih memilih untuk meneruskan sholat sunnahnya. Nah, bayi yang ketiga yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bayi yang wa baina sabiyyin yarda'u min umrihi, yaitu yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi, ada seorang bayi yang sedang menyusu pada ibunya. Bayi yang sedang menyusu kepada ibunya, yarda'u min ummihi famarra rajulun, lalu kemudian ketika bayi ini sedang menyusu pada ibunya,
lewatlah seorang laki-laki yang raqibun ala dabatin fariha, laki-laki yang mengendarai hewan tunggangan yang mewah. Karena waktu itu adanya kuda atau onta, ya kuda atau onta yang mahal. Kalau sekarang kira-kira ada orang lewat naik mobil yang mewah, apakah itu Mercy atau apa, ya fariha wa syaratin hasanah, dia juga menggunakan pakaian yang bagus. Faqalat ummuh, lalu kemudian ibunya berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki ini. Ini doa ibunya, karena melihat ada orang yang datang dengan penampilan yang mentereng, yang apa ya, mewah gitu, ketok koyok wong sugih. Sehingga ibunya lalu kemudian, ya seorang ibu tentu melihat orang itu dari tampilan fisiknya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ij'al ibni, jadikanlah anakku seperti laki-laki ini. Fataroka as-sadya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaih. Lalu kemudian bayi itu langsung melepas as-sadya. As-sadya itu artinya bayi lek ngempeng, nggih, nun sewu. As-sadya itu artinya pentile ibuke, pentile susu. Jadi bayi ini meninggalkan pentile ibuke itu dilepas, as-sadya wa aqbala ilai, dan lalu kemudian bayi ini menghadap ibunya, menghadap ilaihi, kepada laki-laki itu, memperhatikan, ya, wa aqbala ilaihi fanadhara, lalu dia melihat laki-laki itu. Faqala, lalu kemudian bayi ini berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu. Bayi ini lalu berkata, jadi dia yang lagi ngempeng gitu. Dia yang lagi ngempeng dilepas, lalu dia melihat ke bayi itu, ke laki-laki itu, menghadap laki-laki itu dan melihat, lalu berkata, Allahumma, ya Allah, janganlah jadikan aku mithlahu, seperti laki-laki itu. Thumma aqbala ala saddaihi, ala sadyahu. Lalu kemudian bayi ini balik mana nang nggih pentile ibuke niku, susu niku. Faja'ala yartadi, lalu dia melanjutkan menyusu. Nah, terus sahabat ini keterangannya di dalam hadis, terus Abu Hurairah, faka'anni, seolah-olah aku anzuru, melihat, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada Kanjeng Nabi, wa huwa yahki, Kanjeng Nabi itu menceritakan irtidaahu, menceritakan bayi yang menyusu itu, bi asba'ihi asyababah fi fihi. Seolah-olah aku melihat Kanjeng Nabi itu menceritakan sambil mempraktekkan cara menyusui bayi itu dengan menghisap jari telunjuk. Oh, jari telunjuk. Kanjeng Nabi waktu cerita ini beliau menyontohkan, nggih, menghisap jari telunjuk beliau ke dalam mulut beliau. Jadi Kanjeng Nabi karo cerita niku karo meraktekno. Jadi koyo sadra si Abu Hurairah, aku iku eling waktu Kanjeng Nabi cerita iku karo meraktekno jari telunjuk niku dimut ngeten. Nah, dadi kula lek tepak maca hadis niki karo meraktekno ngeten, berarti kula niru Kanjeng Nabi waktu cerita. Cuman wau kula mboten damel jari telunjuk, tapi damel jari jempol. Hah? Enggak.
Soalnya duduk krono sing biasane tak depin iki pentile rada gede duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, karena sing luwih gampang kan niki. Ternyata Kanjeng Nabi itu ketika cerita itu menggunakan jari telunjuk beliau ke dalam mulut. Seolah-olah nyuntuno ya apa bayi iki nyusu. Lalu kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan ceritanya, qala wa marru bijariyah. Lalu kemudian setelah itu lewatlah seorang wanita, seorang perempuan. Ada yang mengatakan jariyah itu budak perempuan. Wahum, lalu lewatlah sekelompok orang dengan sekelompok orang itu lewat dengan membawa seorang perempuan. Lalu mereka ini wahum yadribunaha, mereka ini orang-orang ini gepui, memukul terhadap wanita itu, memukuli wanita itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, zannaiti, kamu telah berzina, sarakti, kamu telah mencuri. Ya, zannaiti, kamu telah berzina, sarakti, kamu telah mencuri. Wahia taqul, dan perempuan yang dipukuli sambil dituduh kamu zina, kamu pencuri, dia berkata apa? Dia berkata, perempuan ini berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik penolong. Jadi wanita ini dalam keadaan dipukuli sambil dituduh kamu zina, kamu pencuri, dia tidak terucap apa-apa dari mulutnya. Dia tidak mengatakan bukan, saya bukan zina, saya bukan pencuri. La, wanita ini yang terucap dari mulutnya hanya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau diteruskan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wanita ini hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu, lalu perempuan yang menyusui bayi ini berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti perempuan itu, kata ibu yang menyusui ini. Lalu kemudian bayi ini fatarokar radha'a, bayi ini yang sedang menyusui meninggalkan melepas susu ibunya, wa nadhara ilaiha, dan melihat kepada wanita yang sedang dipukuli itu. Faqala, maka kemudian bayi ini berkata, berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Jadi doanya si bayi ini bertolak belakang dengan doa ibunya. Ketika tadi lewat seorang laki-laki yang dengan tunggangan kendaraan yang mewah, dengan pakaian yang perlente, pakaian yang perlente, ibunya mendoakan, jadikanlah anakku seperti orang itu. Bayi ini melihat orang itu lalu berkata, jangan jadikan aku seperti orang itu.
Tapi ketika ada perempuan yang dipukuli dan dituduh zina, dituduh mencuri, lalu dari lesan perempuan ini, mulut perempuan ini hanya terucap kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, si ibu yang melihat itu mendoakan, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Ternyata bayi ini berdoa bertolak belakang dengan ibunya, ya Allah jadikan aku seperti dia. Fahunalika taraja'al hadis. Maka saat itu terjadilah perbincangan di antara mereka, antara ibu dan anak ini. Taraja al hadis wa qalat, maka ibunya berkata, marra rajulun hasanul hay'ah, tadi lewat seorang laki-laki dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang bagus. Fakultu, aku berdoa, Allahumma ja'al ibni mithlaha, aku berdoa ya Allah jadikanlah anakku seperti laki-laki itu. Fakulta Allahumma la taj'alni mithlahu, tapi kamu berdoa, kenapa ya Allah jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Wa maru bihadil amah, lalu kemudian lewat perempuan budak pun perempuan ini, wa hum yadribuna, mereka memukuli perempuan ini, wa yaquluna dan mereka berkata, zannaiti sarakti, engkau berzina, engkau mencuri. Fakultu, aku, kata ibu yang menyusui, aku berkata, Allahumma, berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan jadikan anakku seperti perempuan itu. Lalu kamu berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti perempuan itu. Ini dialog antara ibu dengan bayi yang sedang menyusui. Ibu takon, opo kowe nak, kenapa kamu nak tadi lewat laki-laki yang penampilannya mentereng, aku doakan kamu seperti dia, kamu justru berdoa sebaliknya. Tapi ketika ada perempuan yang dipukuli dan aku berdoa, yang dituduh zina mencuri, aku berdoa jangan jadikan anakku seperti perempuan itu, kamu justru berdoa sebaliknya, kenapa? Ini pertanyaan ibu. Dijawab sama si bayi ini. Bayi yang masih menyusui, yang mestinya belum waktunya bisa bicara, bayi ini bisa bicara. Ini ceritanya, kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayi ini berkata, qala inna dzalikar rajul kana jabbara, sesungguhnya laki-laki itu wahai ibuku, kana jabbara, dia itu orang yang sombong, mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, dia merasa dirinya itu adalah segala-galanya. Kana jabbaron, dia itu sombong. Fakultu, karena itu aku berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Allahumma la taj'alni mithlah. Karena kenapa aku tidak ingin jadi laki-laki itu, kata bayi, karena dia sombong, jabbar. Wa inna hadhihi yaquluna laha zannaiti. Lalu kemudian ketika perempuan yang dituduh berzina, yang dituduh zina, walam tazni wasarakti, sesungguhnya dia tidak zina dan dia juga tidak mencuri. Fakultu, maka karena itu aku lalu berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, jadikanlah aku seperti perempuan ini, karena perempuan ini hanya korban fitnah. Perempuan ini hanya korban fitnah. Dia difitnah berzina, dia fitnah mencuri, tapi sebenarnya dia tidak mencuri, dia tidak zina. Karena itu aku berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti perempuan ini, daripada jadi laki-laki yang sombong. Para jamaah,
Inilah pelajaran kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu jangan hanya melihat tampilan fisiknya saja. Wong niku ojo ndelok tampilan fisiknya saja, tapi orang itu harus mengetahui apa dan bagaimana yang sebenarnya. Seorang bayi yang masih belum punya dosa, dia bisa melihat siapa orang yang sesungguhnya. Sementara ibunya, dia hanya melihat tampilan fisiknya. Nggih, krana niku ojo dadi wong sombong. Jangan jadi orang yang sombong, mentang-mentang wah jasan. Nggih kaya kula ngeten iki, jubahan, surbanan. Jangan lalu kemudian merasa kita ini lebih baik daripada orang lain. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang tawadhu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya napa Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita? Ini kisah ini dikutip oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat kepada para hamba. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dan menukil ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Syekh Abdul Qadir itu mengajarkan, idza laqita ahadan minan nas, jika kamu bertemu dengan bertemu dengan seseorang dari manusia, dan kamu melihat wa ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna 'indallah khairan minni wa arfa'a darajah. Kalau kamu melihat ada seorang laki-laki melihat ada orang yang dia punya keutamaan dibanding kamu, katakanlah kepada dirimu bahwa bisa jadi Allah menjadikan orang itu lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada diri kamu sendiri. Dadi lek ndelok ana wong, wah, kelihatannya orang itu punya keutamaan, punya kelebihan dari saya. Memang mungkin Allah memberikan kelebihan sehingga dia merasa dirinya tidak lebih hebat daripada orang itu. Ini nasihatnya. Tapi kalau kamu ketemu dengan anak kecil, kalau kamu bertemu dengan seorang anak kecil, supaya kamu merasa dirimu tidak lebih hebat dari dia, maka katakan kepada dirimu, kata Syekh Abdul Qadir, anak kecil ini dia belum melakukan dosa, dia belum melakukan dosa kepada Allah. Sementara aku sing wis tuwa iki dosane luwih akeh timbangane arek cilik iki. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang usianya lebih muda, kita tidak meremehkan. Oh, ora arek kapan awakmu iki? Mboten. Tapi ada pemikiran anak kecil ini dosanya lebih sedikit dari saya karena saya lebih dahulu dilahirkan ke dunia. Niki lek ketemu karo wong sing umure luwih enom, nasihatnya Syekh Abdul Qadir. Wa in kana kabiron, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, katakan kepada dirimu bahwa ya, kulta hadza qad abidallah qabli. Katakan pada dirimu, orang tua ini lebih dahulu lebih luwih dhisik ibadah marang Gusti Allah sebelum saya. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita ini untuk sombong. Ini caranya, nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini. Lek ketemu karo sing luwih nom, rumangsa dosamu luwih akeh timbangane arek nom iki. Tapi lek ketemu karo sing luwih tuwa, maka kamu merasa bahwa orang ini lebih dahulu ibadah di dunia ini daripada saya. Lalu kalau kamu ketemu dengan orang alim, kalau kamu bertemu dengan orang alim, kiai, ustadz,
maka katakan bahwa dia orang alim ini telah menyampaikan ilmunya, dia telah berbuat dengan ilmunya, dia telah beramal dengan ilmunya, sehingga kamu masih kalah sama orang alim ini. Lah lek ketemu karo wong bodoh ya napa? Wa in kana jahilan, kalau kamu bertemu dengan orang yang bodoh, maka katakan bahwa orang bodoh ini berbuat maksiat kepada Allah karena dia tidak tahu, karena dia bodoh. Sementara aku maksiat kepada Allah padahal aku ngerti. Wa ana qad asaituhu bi ilmin wala adri bima yakhtimu li au bima yakhtimu lahu. Dan kita tidak tahu bagaimana akhirnya, bagaimana akhir saya dan bagaimana akhirnya orang ini. Jadi gak ada kesempatan kanggo sombong lek ketemu wong alim, dia berbuat dengan ilmunya. Tapi lek ketemu wong bodoh ojo diremehno, apa ora wong bodoh, wong awam. Lah, jangan. Kamu harus punya keyakinan bahwa dia bodoh. Seandainya dia berbuat maksiat itu karena dia tidak tahu. Sementara aku ngelakoni maksiat padahal aku ngerti lek iku gak oleh. Bahkan nasihatnya Syekh Abdul Qadir, jika kamu bertemu dengan orang kafir, nah niki, wa in kana kafiron, kalau kamu bertemu dengan orang kafir, kulta, katakan, la adri asa ayyuslima fayakhtimu lahu bi khairil amal. Kalau kamu ketemu orang kafir, jangan merasa kamu lebih baik daripada orang kafir itu. Sebab apa? Bisa jadi orang kafir itu lalu kemudian masuk Islam dan dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan bisa jadi saya yang sekarang ini Islam tidak tahu akhir hidup saya, apakah saya akan tetap menjadi muslim ataukah saya naudzubillah akan menjadi kafir dan berakhir hidup saya dengan su'ul khatimah. Pelajaran ini tadi yang saya terapkan ketika berangkat menuju ke masjid ini. Kebetulan ada tetangga di depan gang rumah saya itu, kebetulan dia orang non muslim. Ketika saya keluar berangkat menuju masjid, tak delok sing wong tonggo kula sing ngarepe gang niku, omahe teng ngarep niku, sing non muslim itu, dia lagi di luar lagi bersih-bersih pagar rumahnya yang dari tumbuh-tumbuhan. Saya melihat orang kafir ini, orang non muslim ini, supaya saya merasa diri saya tidak lebih baik daripada dia. Ojo sampai aku rumangsa, wong kafir, iki lho aku Islam, iki aku arep budal ngaji nang masjid jamek. Supaya tidak tumbuh rasa sombong di dalam hati saya menerapkan yang terakhir ini. Dek saiki pancen kafir, tapi sapa ngerti dia nanti akan masuk Islam dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Sementara saya tidak tahu apakah saya akan mengakhiri hidup saya sebagai seorang muslim dan saya akan mengakhiri hidup saya dengan husnul khatimah. Kita tidak tahu. Karena itu jangan pernah sombong. Ngadepi sopo ae, ojo sampai awak kita ini merasa lebih baik, karena perasaan merasa lebih baik itu adalah bibit-bibit kesombongan. Dan kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah dengan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jangan jadikan kami orang-orang yang sombong, jadikanlah kami orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang selalu mengharapkan ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.